ketiga ini bukan cuma tentang pelayanan, tapi itu buat seluruhnya. Makanya itu waktu kamu ngelakuin apapun di dunia ini, perhatinya 3 hal ini. Contohnya kau kan kasih ambil simpel gini. Teman-teman, tadi ini Libong main gitar. Atau tadi yang main gitar semangat siapa di sini? Namanya? Anto. Anto tadi main gitar keren banget loh. Pokoknya seneng banget ingat Anto, semangat banget. Oke. Anto tadi ngapain sih? Anto tadi ngapain? Main gitar. Gimana caranya Anto main gitar? Pencet nadanya, chordnya. Ada G, ada Do, Re, Mi, Fa, Sol. Bener ya? Anto bisa ya? Bisa semua ada Anto? Nah kan? Hal itu gimana caranya? Tapi pertanyaan terakhir yang terpenting. Why? Kenapa Anto bermain gitar? Karena disuruh bully dia? Kenapa Anto bermain gitar? Kan? Ya udah nggak apa-apa. Oke, makan Bapak ya. Nah gini, teman-teman perhatikan gini. Semua bisa uang. Semua. Kamu mau jualan, contohnya jualan makanan, kamu ngapain jualan? Gimana caranya? Ya masak, ya jualan. Semua bisa itu. Kalau kamu cuma sampai 2 poin ini, hidupmu tidak akan merubahkan apapun bahkan di dunia. Kamu perhatikan ini penting banget. Kamu ngapain? Kok akan ngambil contoh satu Cinikah. Teman-teman tuh Cinikah dari Semarang, yang itu dia main gitar. Dia tuh bilang kok gini, Cinikah ngapain? Main gitar. How? Dia main gitar, main keyboard. How? Gimana caranya? Bisa nada, belajar dan sebagainya. Tapi ini yang paling penting. Why? Kenapa Cinikah main gitar? Dan Cinikah bilang, Bev, kenapa aku main gitar? Kenapa aku main piano? Karena aku percaya waktu aku nyentuh satu not dan aku pencet itu dan waktu aku nyembah Tuhan, aku percaya surga menyentuh bumi dan orang-orang akan dilawat dalam hadirat Tuhan. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan, mereka akan dipulihkan, mereka jadi pasukan yang begitu dahsyat dan mereka akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Apa itu? Why? Kalau kamu main gitar cuma karena disuruh, tidak akan pernah berdampak apapun. Kamu khotbah cuma karena disuruh, tidak akan berdampak apapun. Sorry, kamu bisnis pun atau kerja pun nanti cuma karena disuruh, tidak akan pernah berdampak apapun. Apa yang membedakan semua pelayanan sama menyembah Yesus? Tapi kenapa ada pelayanan yang berdampak sama sekarang ada pelayanan yang tidak bertumbuh sekarang gitu. Apa yang membedakan? Tanpa kau ngomong hakimi siapapun, apa yang membedakan? Karena ada orang-orang yang berdiri bahkan khotbah, berdiri mimbar, berdiri dengan why, dengan kepercayaannya. Mereka menyampaikan visi dan mereka berkata, kok Bev, kenapa kok berkhotbah? Karena kok percaya waktu kok khotbah dan bukamu kok anak-anak akan dijamah Tuhan akan jadi pembawa lawatan yang begitu dahsyat. Itu yang kok percayain. Itu makanya kok berdiri, kok pergi ke Palalangon jauh-jauh bukan karena oh ya cuman hahi, oh ya cuman karena buang waktu, oh ya karena ngeluangin waktu, oh ya karena mau jalan-jalan. Karena waktu koko sampaikan satu pesan, koko percaya pesan ini berkuasa. Yesus sedang menjamah hidupmu. Apa sih koko? Bergerak dengan why, bergerak dengan visi. Engkau main gitar, tadi Excel mimpin WL. Kalau engkau cuma ditanya kenapa WL, disuruh selesai. Tapi kalau engkau WL dan kau berkatakan aku percaya kok kalau aku mimpin pujian, surga akan menyentuh bumi. Penyembahanmu akan berbeda, pelayananmu akan berbeda. Waktu engkau berdiri mimbar dan engkau berharap orang-orang memberikan hidupmu untuk Tuhan, gimana caranya? Karena Yesus, yes. Tapi engkau sampaikan dengan visi. Kau akan ambil satu contoh yang kejadian asli. Teman-teman tahu satu orang bernama Samuel Langley? Pernah dengar Samuel Langley? Belum pernah ya? Samuel Langley itu di tahun 1800, nanti boleh lihat di Wikipedia nanti aja. 1800, percaya aja karena kau juga nggak bohong. Di tahun 1800 ada seorang yang bernama Samuel Langley. Siapa dia? Samuel Langley ini, ya udah nggak usah. SL aja. SL ini, siapa Samuel Langley ini? Dia ini orang profesor yang dipercaya sama Amerika di tahun 1800 itu seperti Elon Musk zaman ini. Orang yang dipercaya pinter banget. Dan akhirnya apa? Pemerintah Amerika, dia bilang gini, Samuel Langley bilang gini, aku mau bangun pesawat. Nah itu belum ada pesawat, benda yang bisa terbang. Ya kan, benda yang bisa terbang. Dan hari itu waktu dia ngomong gitu, pemerintah Amerika
gocorin dana kira-kira 100 juta dolar, dan orang-orang kaya lain gocorin dana investor 1 miliar dolar, 10 juta dolar, 20 juta dolar, 5 juta dolar. Semua ingin ikut ambil bagian dalam pekerjaannya Samuel Langley. Dan Samuel Langley punya uang. Dia punya semua bahan yang dibutuhin, besi, baja, apapun dia punya. Dia bisa beli dengan uangnya. Dia bisa panggil gaji profesor termahal di dunia, yang gajinya per jam $1 juta pun dia gaji, dia bisa. Tapi apa yang terjadi? Di pelosok Ohio sana, di kampung, ada satu anak muda yang bernama Wright Brothers. Tahu Wright Brothers? Nanti bisa lihat di Google ya. Dia Wright Brothers. Dia itu cuman anak muda yang punya toko sepeda di tahun 1800. Dan apa yang terjadi? Dia bilang ke orang-orang, dia cuman kakak beradik, dan dia bilang gini, aku percaya akan ada barang yang bisa terbang yang mengubahkan dunia ini, dan semua akan diubahkan, kita akan jadi pencetak sejarah. Dan dia sampaikan apa sih? Visi. Dia sampaikan, aku percaya ini terjadi. Tapi apa yang terjadi? Dari semua yang diceritakan di kampung dan di desanya, cuman ada 5 anak muda yang percaya dengan visinya Wright Brothers. Yang lain ketawain. Nah, kok mau bilang, kita kalau ikut Tuhan, kita sampaikan terus tentang Yesus. Orang mau ngetawain, I don't care. Biarkan. Orang mau hina, biarkan. Wright Brothers, dan dia sharing ke 100-200 orang. Yang percaya cuma 5. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang ini percaya dengan visinya dari Wright Brothers, 5 orang ini memberikan darahnya bahkan buat visinya Wright Brothers. Teman-teman, kalau pernah ke Mahanaim, teman-teman waktu Mahanaim, Esther main sama Mahanaim, teman-teman tahu Mahanaim, Buin? Dulu waktu dia masih awal Mahanaim, dia mulai rumah singgahnya dari rumah kayak gini, bahkan lebih kecil dari ini. Ini 2 lantai, waktu Buin cuma 1 lantai. Teman-teman tahu visinya yang disampaikan Buin apa? Dia bilang, aku akan bikin, Tuhan akan taruh dalam hidupku, bikin buat sekolah, buat anak-anak miskin yang akan mengubahkan satu bangsa. Dan ada satu orang yang percaya, namanya Om Lucky Antonio. Mungkin teman-teman tahu Pak Lucky. Dulu itu Pak Lucky itu jadi direktur salah satu direktur XL yang provider XL yang kita pakai. Dia itu gajinya 2 digit zaman itu. Bahkan hampirnya gede banget, hampirnya tuh 1 juta sebulan. Dan teman tahu, hari itu kan dia lulusan Belanda, dia ketemu Buin, dan Buin bilang, saya mau bikin Mahanaim dari gaji yang 2 digit itu. Tiba-tiba ditawarin Buin, teman-teman tahu, akhirnya dia tinggalin kerjaan di XL-nya dan dia kerja ikut Mahanaim Buin. Teman-teman tahu gaji awalnya dia berapa? 500.000. Dari gaji yang mungkinlah 50 juta, dia tinggalin demi 500.000. Karena apa sih? Karena uang? Bukan. Karena pamor? Bukan. Karena kekuasaan? Bukan. Tapi karena apa? Karena visi. Ketika orang percaya dengan visi yang kau sampaikan dengan segenap hati, orang itu akan memberikan keringat dan darahmu untuk visi yang kau sampaikan. Dan apalagi kita bawa visi Tuhan, betapa dahsyat itu. Dan apa yang terjadi? 5 orang ini benar mengubah sejarah dan menciptakan pesawat terbang. Samuel Langley bangkrut akhirnya. Orang yang invest, dia hilang semua uang. Kenapa sih? Kadang bukan tentang modal dan uang, dan kadang selalu emang bukan tentang modal dan uang, tapi tentang apa? Tentang visi. Itu makanya teman-teman, kau mau bilang, ketika engkau melakukan apapun, lakukan dengan sepenuh hati seperti engkau melakukan pada Tuhan. Yang mau coba bilang, lakukan heart and soul sepenuh hati. Sampaikan visi Tuhan. Ketika kita sampaikan visi Tuhan, orang dari paling atas sampai orang paling bawah, ketika engkau sampaikan visi Tuhan, orang itu akan all out gila-gilaan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang beracara. Tapi ketika engkau mau ngelakuin apapun, engkau mau nyembah, engkau mau khotbah,
engkau mau kerja bahkan, engkau mau nanti bisnis, engkau mau melakukan apapun, kok banyak punya teman. Kenapa sih kamu bisnis? Karena aku cuma punya modalnya gini, dan sebagainya. Mulai dari sini. Wah. Teman-teman, kamu bisa cerita banyak, tapi habis itu kau baru masuk dasar Kristenan ya. Teman-teman tahu yang lagi sepatu sekarang Air Jordan tahu? Nike Air Jordan tahu? Teman-teman tahu nggak sih Nike Air Jordan itu yang dijual yang mahalnya itu bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa nyentuh sampai ratusan juta. Bahkan ada nyentuh sampai miliar rupiah. Itu cuma karena teman-teman, apa sih yang bedakan? Anggaplah sepatu Nike Air Jordan. Kau nggak tahu yang lagi hype apa sekarang, kau nggak tahu ngikutin. Saudara kau apa? Ventela Air Jordan Ventela. Ventela apa kau nggak tahu? Yaudah, kamu Air Jordan aja. Maaf, Ventela kau nggak tahu. Ya, udah. Oke. Teman-teman tahu Air Jordan nggak sih? Tahu ya, sepatu basket yang ada lambang checklistnya doang. Itu harganya bisa puluhan juta. Teman-teman bayangin nggak sih? Itu sepatu puluhan juta. Dieein sama dogi juga tetap kotor. Itu sepatu puluhan juta. Nggak bisa terbang, itu sepatu puluhan juta nggak ngebuat larimu jauh lebih cepat dari orang lain. Mendingan kalau kamu punya sepatu puluhan juta ini kau jual, kau buat beli motor. Tapi kenapa orang beli sepatu puluhan juta itu? Apa karena sepatunya lebih canggih dari yang lain? Sepatu yang kita pakai Ventela atau sepatu Bata, Carvel atau apapun? Enggak. Apa yang ngebuat sepatu Air Jordan itu sangat mahal? Kau mau bilang, nanti teman-teman boleh search kalau nggak percaya sama kata kau. Karena ada lambang checklist dari Nike, itu pertama. Yang kedua, ada lambang orang hitam loncat kakinya kayak gini buat angkat bola, lambang dari Michael Jordan. Kenapa sepatu itu bisa mahal? Orang sampai rela ngantri berhari-hari cuma buat beli sepatu itu buat pertama kali kalau rilis. Kenapa? Karena Michael Jordan punya why. Dia percaya permainan basket dia akan begitu legendaris dan mengubahkan dunia. Dan kenapa orang beli sepatu itu? Bukan karena sepatu itu lebih canggih dari yang lain. Karena orang-orang pada beli karena percaya dengan visinya dari Michael Jordan. Itu yang terjadi. Teman-teman, bergeraklah dengan visi. Itu makanya firman Tuhan, tanpa visi liarlah. Bergeraklah dalam hidupmu. Habis ini engkau, aku mau bilang, aku mau kuliah di manajemen, aku mau kuliah di pendeta, aku mau masuk kerja, gak apa-apa. Tapi kau mau bilang, engkau lakukan apapun, lakukan dengan visi. Jangan pernah setengah-setengah. Aku mau pelayananlah dengan visi. Ketika engkau main musik, ketika engkau ngerekam, ketika baptisan, ketika apapun menangkan jiwa, menangkan dengan visi. Jangan pernah setengah-setengah. Mau engkau di gereja gede, mau engkau diundang di tempat ini, mau di gereja gede, mau di pedalaman pun, lakukan itu dengan visi. Jangan pernah setengah-setengah. Oke, Koko makasih sharingnya.